Ciri-ciri kamu dimanipulasi atau dijebak orang lain. Selamat datang di channel Kuliah Kehidupan. Banyak banget mahasiswa yang minta saya untuk melanjutkan kuliah manipulasi. Tapi karena saya masih sibuk, jadi saya buatkan konten yang pendek aja. Tentang bagaimana atau ciri-ciri untuk menyadari bahwa kalian akan atau sedang dimanipulasi dan dijebak orang lain. Oke, langsung aja. Kamu nggak punya pilihan lain. Pernah denger orang ngomong kayak gini ke kamu nggak? Biasanya orang yang punya niatan atau bahkan mereka yang sudah jago dalam memanipulasi, mereka sering menggunakan kalimat tadi. Tujuannya untuk membuat korban melaksanakan apa yang dia inginkan, tanpa si korban bisa mundur lagi. Ini saya berikan contoh dalam sudut pandang politik. Kalau dalam politik, salah satu cara untuk mengakali atau mengibuli pendatang baru ya, yang mayoritas tuh masih anak muda, yang mereka masih amatir dan hijau, keras kepala, dan beridealisme tinggi, adalah dengan membuat mereka melakukan public statement, berdiri menghadapi kasus-kasus kontroversial, atau membuat suatu pernyataan tentang bagaimana mereka sangat konsisten dengan prinsip moral mereka. Dan seringnya para anak muda ini senang tampil di publik. Mereka diiming-imingi untuk menjadi poster child dari partai mereka dan dengan menjadi populer akan meningkatkan suara, prestige, dan kekuatan mereka di dalam partai atau organisasi. Tapi faktanya enggak. Kekuatan politik itu kamu bangun dengan uang, relasi, dan kekuasaan. Serta penguasaan informasi bukan dengan seberapa terkenalnya dirimu. Bukan tentang seberapa famousnya dirimu. Terus pada akhirnya, para anak muda ini terjebak dan akan sangat sulit sekali untuk pernah bisa comeback, memposisikan dirinya lagi dalam berpolitik. Selain di dalam dunia politik, kalimat tadi juga sering keluar dari mulut atasan kepada bawahannya di dalam dunia pekerjaan ya. Di lingkungan keluarga pun, orang tua juga sering mengatakan ini kepada anaknya. Dan bahkan, di dunia pertemanan dan percintaan juga. Lantas gimana caranya untuk terhindar dari teknik ini? Pertama jelas, kamu nggak boleh langsung mengiyakan apapun itu yang orang lain minta. Pastikan kamu pertimbangkan dulu efeknya. Dan jika mereka membenturkanmu kepada moralitas atau mengguilt tripmu hingga kamu merasa bersalah, kamu harus tahan. Kamu harus tenangin dirimu, kamu harus cerahkan pikiranmu. Jangan langsung iyakan itu sebelum kamu pikirkan semuanya dengan matang. Kedua, kamu harus selalu ingat bahwa kamu memiliki opsi atau pilihan lain. Dan hal ini nggak perlu dipertanyakan lagi, apapun itu konteksnya. Lingkungannya dan keadaannya. Karena pada akhirnya, masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Baik itu pilihan yang gratis ataupun enggak. Ketiga, berani bilang enggak. Setelah kamu sudah mempertimbangkan bahwa apa yang diinginkan si manipulator itu akan merugikanmu, kamu harus dengan tegas bilang enggak. Memang sulit banget bilang enggak tuh. Karena kayak gini tuh butuh pengalaman dan latihan yang sering ya. Tapi kamu harus ingat, kalau kamu enggak bilang enggak kepada mereka, maka para manipulator tadi akan menargetmu. Keempat, pertegas lingkunganmu atau si manipulator bahwa kamu bukanlah orang bodoh. Karena fakta uniknya nih ya, biasanya para manipulator tuh, mereka merasa dia tuh superior dan tidak mempertimbangkan bahwa orang lain tahu apa yang mereka tuju. Dan disinilah kalian bisa eksploitasi. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan mempertanyakan segala yang mereka ucapkan dan paksa mereka untuk menjelaskan. Pokoknya buat mereka blunder. Misal mereka menawarkanmu bisnis atau meminta pertolonganmu, tanyain aja terus tentang itu. Bisnisnya apa? Profitnya berapa? Tanya terus. Begitu juga kalau mereka meminta tolong sesuatu. Misal pacarmu nih, dia minta tolong untuk kamu melakukan hal-hal yang aneh
Entah itu posting foto secara tiba-tiba atau apapun itu. Kalian tanya aja, kenapa? Ada apa? Pokoknya 5W1H, gas aja. Selalu tanya, tanya, tanya. Dan itu bakal membuat mereka yang punya niatan buruk padamu akan blunder. Dan akhirnya kamu tahu tujuan asli mereka. Oke, jadi kurang lebih seperti itu 4 tipsnya. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.